saudara-saudara jemaat NGPMB dan semua saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah Hari Pentakosta yang pertama. Edisi yang ke-62 dari Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Ibadah ini untuk memperingati dan merayakan Hari Keturunan Roh Kudus. Goedemorgen, fijn u weer te ontmoeten via de livestream Eredienst. De 62e editie van Noodgemeente Gereja Protestantse Molukse Kerk in Nederland. De dienst van vandaag is de eerste Pinksterendienst ter herdenking van de neerdaling van de Heilige Geest. Mari jemaat kita siapkan hati kita dan kita mulai akan ibadah ini. Laten we onze harten voorbereiden en deze eredienst beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Vrede van God zij met ons allen. Amin. Nas pembukaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian Pasal 11 pada ayatnya yang keempat. De aanvangtekst is genomen uit het Oude Testament, het boek Genesis hoofdstuk 11, vers 4, yang bunyinya, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, gemeente die de Heer Yesus lief heeft. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Voordat we het woord van God gaan lezen en erover denken, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Mari kita berdoa, laat ons bidden. Tuhan firman yang hidup, di hari keturunan Roh-Mu yang kudus ini, kami akan membaca dan mendengarkan suara-Mu melalui pembacaan Alkitab. Kami mohon, terangi hati kami dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, supaya kami mengerti dan mau hidup sesuai kehendak-Mu. Heere God, het levende woord. Op deze Pinksterdag willen wij uw woord lezen uit de Bijbel en luisteren naar uw stem. We vragen u, verlicht onze harten en gedachten met uw Heilige Geest, zodat wij het begrijpen en willen leven volgens uw wil. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Perjanjian Lama,
Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. De Bijbellezing van vandaag is genomen uit het Oude Testament, het boek Genesis hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 9, die luidt als volgt, yang bunyinya, Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. De toren van Babel. Heel de aarde had één taal en andere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten wij voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben alleen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen
over heel de aarde. Amin. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Tot zover luidt het woord van de Heer. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Gelukkig zijn zij die het woord hebben gehoord en dit willen onderhouden. Laat ons dan hiervoor onze Heer Jezus Christus lofprijzen. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jemaat yang berbahagia di hari peringatan Pentakosta yang pertama ini. Hari ini kita sebagai umat percaya merayakan turunnya Roh Kudus, yang dikatakan juga sebagai hari raya Pentakosta. Karena itu mari kita melihat kembali apa yang telah terjadi di hari raya Pentakosta yang pertama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Itu cerita beken sekali, cerita dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bahwa telah terjadi hal-hal yang istimewa dan yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan bagi dunia dan manusia. Kita katakan luar biasa karena terjadi hal-hal yang hebat yang dikerjakan Tuhan. Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus kepada murid-muridnya dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Sesuai dengan janji Yesus sebelum Ia naik ke sorga, meninggalkan mereka, Ia janji kepada mereka, tinggallah di Yerusalem, tunggu janjian Bapa. Mereka bisa berkata-kata dalam banyak bahasa, dan itulah tujuan untuk mereka memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung dunia. Sementara apa yang terjadi dengan pembangunan Menara Babel di mana Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Pembacaan kita tadi, saudara-saudara jemaat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita perhatikan saudara bahwa kondisi waktu itu di mana Menara Babel didirikan, semua manusia memiliki satu bahasa dan satu logatnya. Gampang, lain bisa mengerti lain. Lain bisa dapat menerima satu dengan yang lain. Dengan demikian mereka diberikan kesempatan berada dalam satu kesatuan untuk hidup bersama di satu tempat di tanah Sinear. Ayat pembacaan ayat 2. Dan dengan kemampuan mereka membangun tempat tinggal dan menemukan cara untuk menyiapkan bahan-bahan berupa batu bata dan ter gala-gala. Dan muncullah sebuah ide untuk membangun sebuah menara yang tinggi, yang puncaknya sampai ke langit. Apakah tujuannya? Pasti saudara ada tujuan. Tidak mungkin bikin sesuatu tanpa tujuan. Dan tujuan yang kita boleh melihat dalam pembacaan tadi, tentu ada mempunyai hubungan dengan peristiwa masa lalu, yaitu pemusnahan melalui air bah. Dan kalau mereka pikir kalau ada terjadi keadaan yang sama, maka mereka akan terhindar daripada bencana itu. Tapi saudara, mereka tidak sadar akan dosa mereka yang mengakibatkan semuanya itu terjadi. Tujuan yang berikutnya saudara jemaat, dorang mau bikin menara itu puncaknya sampai ke langit, untuk mencapai langit.
Dalam teks asli istilah langit itu pintu sorga atau tempat para ilah atau dewa. Maka secara tidak langsung saudara, tujuan pembangunan itu adalah untuk mendekati Allah. Dengan kata lain, mereka ingin menyaingi ketinggian Allah. Atau mereka mau mengulang dosa mereka di Taman Eden, yakni ingin menjadi seperti Allah atau ingin menjadi sama dengan Allah. Kejadian 3 ayatnya yang kelima. Dan tujuan yang berikut saudara, untuk mencari nama. Mereka berkata, marilah kita mencari nama. Dan mencari nama berarti mencari kemasyhuran, popularitas, kehormatan. Nah, itu kesombongan manusia saudara. Itulah keangkuhan manusia. Dan tujuan keempat adalah supaya jangan mereka tersebar atau terserak ke seluruh bumi. Mereka dengan sengaja saudara melawan rencana Allah untuk membuat manusia memenuhi bumi sesudah air bah. Ini satu tujuan yang memang tidak sesuai dengan rencana Allah. Dan apakah tujuan-tujuan manusia yang tidak dikehendaki Tuhan itu? Kita lihat ada akibatnya. Akibatnya ialah Tuhan menggagalkan pembangunan Menara Babel. Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang sedang dibangun. Kalau kita orang lihat turun dalam perjanjian lama, banyak kali kita dengar seperti Sodom dan Gomora. Juga seperti itu. Tuhan turun. Dan hal yang paling menarik untuk direnungkan ialah bahwa tidak ada yang dapat menjumpai kemuliaan, kekudusan, dan kemahakuasaan Allah. Siapapun yang di bawah kolong langit ini tidak akan mampu melakukannya. Mereka hanya sampai ke bulan, sampai ke Mars, tetapi tidak dapat sampai kepada Allah secara fisik. Kita hanya dapat sampai kepada Allah dan menyembah Allah melalui roh dan kebenaran. Maka kalau manusia tidak bisa sampai kepada Allah secara fisik, maka Allah lah sendiri yang turun menjumpai manusia punya kefanaan, manusia punya kerendahan, keberdosaan, kenajisan, dan sebagainya. Jika Tuhan tidak pernah turun, maka manusia tidak bisa menjumpai Allah. Allah lah yang menjumpai manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Tuhan mengacau balaukan bahasa yang seragam yang mereka banggakan, karena bahasa yang sama bisa melakukan apa saja. Kalau bahasa mereka dikacaukan, maka mereka tidak dapat mengerti satu sama lain. Dan tentu saudara, mereka tidak dapat menyelesaikan bangunan tersebut. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Maksud manusia untuk hidup dan tinggal menetap di satu tempat sebagai bentuk perlawanan pada rencana Allah. Yang mula-mula Allah membuat mereka terserak di berbagai tempat bumi agar rencana Allah, penuhilah bumi, sebagai tujuan manusia diciptakan Allah itu dapat tercapai.
Mereka berpikir mereka dapat menggagalkan rencana Allah. Tetapi sebaliknya, Tuhanlah yang menggagalkan rencana mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apakah makna cerita Babel bagi kita di abad ini? Dan dalam memperingati hari Raya Pentakosta di hari ini, adakah kecongkakan, kesombongan pada manusia zaman ini? Terus terang ada, saudara jemaat. Adakah usaha manusia zaman ini untuk mencari keselamatan di luar Allah? Ada. Adakah ego manusia semakin memperlihatkan keinginannya untuk sama dengan Allah? Adakah manusia tidak lagi memerlukan Allah? Beta rasa ada, saudara. Karena itu kita boleh melihat banyak yang terjadi dari pihak negara-negara besar maupun pihak perorangan dan persekutuan. Selagi kita masih mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepintaran, harta benda, kesuksesan untuk kepentingan diri sendiri, untuk mencari nama, maka gagallah semua rencana kita. Tuhan memberikan karunia-karunia bukan untuk mencari nama, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dari itu Tuhan mengacaukan pekerjaan kita karena bukan untuk kemuliaan namanya, melainkan dipuji. Saudara, pengalaman-pengalaman kita banyak sekali, baik sebagai gereja, sebagai bangsa, sebagai pribadi. Kita bisa melihat kembali pengalaman-pengalaman sebagai gereja, sebagai bangsa yang memang karena tujuan-tujuan tidak menurut rencana Tuhan, maka Tuhan mengacaukan. Bukan bahasa yang dikacaukan, tetapi mengacaukan kehidupan ini sehingga satu tidak mengerti yang lain lagi. Satu tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena itu gagal dalam segala hal. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini. Bukan saja Tuhan memberikan Roh Kudus kepada para murid, tetapi juga kepada kita yang menerima namanya dan mengakui namanya dalam hidup kita. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu berarti kita selalu dan senantiasa berdoa, meminta kuasa dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena setiap hari, setiap jam kita diganggu oleh kuasa-kuasa yang lain, kesombongan, keangkuhan, egoistis dan sebagainya. Itu adalah roh-roh kita, roh-roh dunia. Dan karena itu marilah kita selaku jemaat NGPB dan semua saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, rencana, dan sebagainya. Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak berkat. Bukan untuk diri kita sendiri dipuji, tapi supaya Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam hidup kita. Gezegende gemeente van de Heer. Vandaag vieren wij als gelovigen de neerdaling van de Heilige Geest. Ook wel bekend als Pinksteren. Laten we terugkijken naar wat er gebeurde op de eerste Pinksterdag in Handelingen 2.
dat er speciale en buitengewone dingen zijn geweest die God heeft gedaan voor de wereld en de mensen. God gaf zijn Heilige Geest aan zijn discipelen. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Ze konden in vele talen spreken en dat is het doel van de prediking van het evangelie tot aan de uiteinden van de wereld. Wat gebeurde er ondertussen met de bouw van de toren van Babel, waar God hun taal verwarde? Genesis 11, de versen 1 tot en met 9. De zegende gemeente van God. We merken op dat de omstandigheden in de tijd dat de toren van Babel werd gebouwd, alle mensen één taal en één accent hebben. Vers 1. Zo krijgen ze de kans om een eenheid, om samen op één plaats te leven in het land van Sinear. Vers 2. En met dit vermogen bouwden ze een plek om te wonen en vonden ze een manier om materialen voor te bereiden in de vorm van kleiblokken en leem. Vers 3. En toen kwam het idee op om een hoge toren te bouwen die tot aan de hemel reikte. Wat is het doel? Het eerste doel heeft natuurlijk een verband met gebeurtenissen uit het verleden, namelijk de vernietiging door middel van watervloed. En als een soortgelijke situatie gebeurt, zullen ze van de ramp worden gespaard. Zij zijn zich niet bewust van de zonde die ervoor zorgde dat al deze dingen gebeurden. En het tweede doel. De toren was bedoeld om tot aan de hemel te reiken. In de originele tekst was de term hemel, de deur van de hemel of de plaats van de goden of God. Dus indirect was het doel van de constructie om de plaats van God te benaderen. Met andere woorden, ze willen concurreren of gelijk zitten met God. Of het herhalen van de zonde in het Hof van Eden. Namelijk, ze wilden gelijk zijn aan God. Genesis 3, vers 5. En het derde doel was om beroemd te worden. Ze zeiden, laten we voor ons een naam maken. Een naam maken betekent roem, populariteit en eer zoeken. Dat is de menselijke trots. Dat is de arrogantie van de mens. Het vierde doel was dat ze niet over de hele aarde verspreid worden. Ze verzetten zich opzettelijk tegen Gods verlangen om mensen de aarde te laten vullen na de zondvloed. Gezegende gemeente van de Heer. Als resultaat van de menselijke doelen die niet overeenstemden met de wil van God, dwarsboomde God de bouw van de toren van Babel. Er zijn verschillende dingen die we kunnen zien. Ten eerste, God daalde af om de stad en de toren te zien
die werden gebouwd. Een interessante om over na te denken is dat niemand de glorie, de heiligheid en de almacht van God kan vinden. Niemand onder deze hemel is daartoe in staat. Ze zijn alleen in staat om de maan te bereiken, Mars te bereiken, maar kunnen God niet fysiek bereiken. We kunnen alleen tot God komen door de geest en de waarheid. Dus het is God zelf die afdaalde om de vergankelijkheid, nederigheid en onreinheid van de mens te ontmoeten. Als God nooit was neergedaald, dan zou de mens God niet kunnen ontmoeten. Het was God die de mens ontmoette door zijn Zoon Jezus Christus. Johannes 3, vers 16. Gods liefde was zo groot over deze wereld, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ten tweede verwarde God de uniforme taal waar ze trots op waren. Als hun talen verward waren, zouden ze elkaar niet kunnen verstaan. Natuurlijk zouden ze het gebouw niet kunnen afmaken. En ten derde heeft God ze over de hele aarde verspreid. De intentie van mens om op één plek te leven en te wonen is een vorm van verzet tegen Gods oorspronkelijke plan. God maakte dat zij verspreid worden over verschillende plaatsen op aarde, zodat Gods plan de aarde vullen zoals het doel van de mens door God geschapen wordt bereikt. Ze dachten dat ze het plan van God kunnen dwarsbomen, maar aan de andere kant kan God hun plannen dwarsbomen. Gezegende gemeente van de Heer, wat betekent het verhaal van de toren van Babel voor ons in deze eeuw? En bij het herdenken van Pinksteren vandaag is er tegenwoordig arrogantie, hoogmoed bij mensen? Zijn er tegenwoordig menselijke pogingen om verlossing buiten God te zoeken? Geeft het menselijke ego steeds meer blijk van zijn verlangen om gelijk aan God te zijn? Zijn er mensen die God niet langer nodig hebben? Ik geloof van wel. Zowel uit de grote landen als van individuen en verenigingen. Terwijl we nog steeds vertrouwen op kracht, grootheid, intelligentie, bezittingen, succes voor onszelf, om een bekendheid te zoeken, mislukken dan al onze plannen. God verknoeit ons werk, want het is niet voor de glorie van zijn naam, maar om onze roem. We hebben zoveel ervaringen, zowel als kerk, als volk, als individuen, dat als we niet leven zoals God het wilt, nederig zijn in al onze plannen en inspanningen, we in alles zullen falen. Gezegende gemeente van God, wij danken vandaag omdat God niet alleen de Heilige Geest
aan de discipelen gaf, maar ook aan ons die zijn naam aanvaarden en zijn naam in hun leven belijden. God heeft ons de Heilige Geest om ons hart te bewegen, om goede dingen te doen die God behaagt. Dat betekent dat we altijd bidden om Gods kracht en leiding in ons leven. Waarom? Omdat wij elke dag gestoord kunnen worden door andere machten, hoogmoed, arrogantie, egoïsme enzovoort zijn in onze geest. Laten we als NGPMB-gemeenten en alle broeders en zusters in de Heer Jezus Christus blijven en altijd op God vertrouwen in elk werkplan enzovoort. God zegene ons. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur, mari kita berdoa, laat ons bidden. Liefdevolle Vader, we danken voor het leven dat u ons heeft gegeven, zodat wij als gemeenteleden van de NGPMB en alle christenen op deze aarde, op deze dag, de dag van de neerdaling van de Heilige Geest, mogen vieren. Mogen de kracht van uw Geest ons hart en ons hele leven blijven werken, zodat wij altijd vast kunnen houden aan uw woord en uw wil. We hebben zojuist het woord van de waarheid gehoord, God. Laat uw woord in ons hart komen en we kunnen leven naar uw woord. Het woord dat ons vandaag leert om niet arrogant te zijn, te slijmen, niet egoïstisch te zijn, met alles wat we hebben, waar we hard aan kunnen werken. We geloven dat alles wat we ontvangen, in welke vorm dan ook, een zegen en een schenk van God is. En laten al deze zegeningen worden gebruikt ter ere van Gods naam. We bidden en geven alle gemeenteleden van de NGPMB op in deze moeilijke tijden. Degenen die ziek zijn, verdriet hebben, die banen missen of verloren, enzovoort. Mogen God met ons allen zijn, ook al zijn we in onzekere omstandigheden. Wij geloven dat al Gods wegen een doel achter alles hebben. Mogen de Heilige Geest, de Geest van de Heere God zelf, ons de kracht van ons geloof en vertrouwen geven om in God en zijn kracht te blijven geloven. We bidden voor synodebestuur van de NGPMB, de kerkenraden, de predikanten, hulppredikanten en alle organisaties. Mogen God ons ingaan en uitgaan bewaren in onze bediening. We bidden om de Molukse kerk in Nederland, in de Molukken en in de wereld over te dragen. Mag vandaag een dag van vreugde voor ons zijn, want God heeft ons niet alleen gelaten, maar God heeft zijn Heilige Geest om ons allemaal voor altijd te leiden. We geven de regeringen van alle volken, doktoren, medici en al diegenen die verantwoordelijk zijn voor het omgaan met COVID-19 over. Mogen God ze allemaal willen gebruiken voor het herstel van een zieke en zodat wij kunnen terugkeren naar het normale leven. Laten we allemaal de regels volgen die van toepassing zijn op de bestrijding van COVID-19. We bidden voor onze twee geliefde broeders, Bung Paul Atuputi en ouderling Bung Rob Nanlohi. Mogen God hen altijd beschermen
in hun werk en van elke dag en ook hun inzet voor uw kerk, zodat ze gezond blijven. Onze zonden zijn talrijk. Vergeeft ons God. We brengen dit gebed uit alleen in de naam van de Heer Yesus Kristus. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas hidup yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami selaku jemaat CNGPMB dan seluruh umat Kristiani boleh memperingati Hari Keturunan Roh Kudus pada hari ini. Kiranya kuasa Roh-Mu itu tetap menggerakkan hati dan seluruh hidup kami, sehingga kami selalu berpegang teguh pada firman-Mu dan kehendak-Mu. Firman kebenaran baru saja kami dengar, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu masuk ke dalam hati-hati kami, dan kami dapat hidup sesuai firman-Mu. Firman yang mengajarkan kami pada hari ini untuk tidak sombong, tidak mencari nama, tidak egois dengan segala yang kami punya, yang kami dapat dengan kerja keras. Kami percaya bahwa semua yang kami terima dalam bentuk apa sekalipun adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah semua berkat itu dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh anggota jemaat NGPMB dalam masa-masa yang sulit ini. Ada yang sakit, ada yang berada dalam duka cita, ada yang hilang pekerjaan dan sebagainya. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, walaupun dalam keadaan yang tidak menentu bagi kami. Kami percaya bahwa segala jalan Tuhan ada maksud di balik semuanya. Kiranya Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri memberikan kami ketahanan iman dan percaya untuk tetap percaya pada Tuhan dan kuasa-Nya. Kami berdoa bagi pimpinan Sinode NGPMB, badan-badan majelis jemaat NGPMB, pendeta-pendeta, pendeta-pendeta pembantu, dan semua organisasi. Kiranya Tuhan tetap menjaga keluar masuk kami dalam pelayanan kami masing-masing. Kami berdoa serahkan gereja-gereja Maluku di Belanda dan di Maluku dan di dunia. Kiranya hari ini menjadi hari sukacita bagi kami karena Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian, tetapi Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus memimpin kami semua sampai selamanya. Pemerintah bangsa-bangsa kami serahkan juga. Para dokter, para medis, dan semua orang yang bertanggung jawab untuk menangani COVID-19. Kiranya Tuhan mau pakai mereka semua untuk pemulihan tubuh yang sakit, dan agar kami dapat kembali hidup secara normal. Biarlah kami semua tetap memegang peraturan yang berlaku untuk memerangi COVID-19 ini. Kami berdoa dan menyerahkan dunia ini di dalam peperangan yang terjadi akhir-akhir ini, Tuhan. Tuhan sajalah yang berkuasa dapat menghentikan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kedua saudara kekasih kami, Bong Paul Ratu Putih dan Penatua Bung Rob Nan Lohi. Kiranya Tuhan lindungi mereka selalu dalam pekerjaan mereka sehari-hari dan juga pekerjaan gerejamu ini agar mereka tetap sehat. Majelis Jemaat Kapele, ibu-ibu, dan semua orang yang membantu pekerjaan dalam pelayanan live stream ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Dosa kami banyak, Tuhan mengampuni. Kami bawa doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar, janji keselamatan Tuhan telah saudara miliki. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya serta mau jadi berkat bagi banyak orang. Geliefde gemeente in Christus, het woord hebt u gehoord. De belofte van Gods trouw hebt u ontvangen. Richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvang de zegen van de Heer. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Beta ucapkan saudara jemaat dan umat Kristiani di mana saja berada, selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari Pentakosta pertama ini. Ik wens u een gezegende zondag toe en fijne Pinksteren. Sampai bertemu kembali. Tot weerzien. Terima kasih. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu